Arsen melepas pelukan, mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Ayuma. Helen dan Dario lalu menuju ke halaman belakang rumah, menemui Savannah dan Arsen untuk pamitan sebelum pulang. Setelah kepergian Arsen, Helen menatap kesal Ayuma. Tolong katakan kamu punya alasan tersembunyi membiarkan Margareta datang. Kamu pasti tidak sebodoh itu mengundang penjahat mendekati putri kamu. Kalau memang alasan kamu sebodoh itu karena percaya Margareta sudah berubah, aku akan sangat membencimu, Ayuma. Ma, Dario memegang lengan Helen untuk menenangkan. Dario tidak ingin Helen dan Ayuma bermusuhan lagi. Ayuma menatap Helen. Saya sudah menebak Margareta akan ikut perayaan nanti. Saya memiliki rencana. Rencana apa? Tanya Helen dan Dario hampir bersamaan. Ayuma pun menceritakan rencananya pada besan dan menantunya. Sesampainya di rumah bersamaan dengan Abian yang baru pulang dari kantor, Arsen langsung menemui mamanya yang ada di kamar. Arsen, panggil Abian, tapi Arsen tidak mendengar. Wajahnya terlihat sumringah, seperti seorang anak kecil yang mendapatkan nilai bagus dan ingin menunjukkan nilai itu pada orang tuanya. Abian segera mengikuti Arsen. Abian penasaran apa yang terjadi sampai Arsen sebahagia itu. Tadi pagi Arsen mengatakan ingin berbicara dengan Dario dan Savannah soal izin Margareta datang ke pesta perayaan akhir tahun dan melihat kebahagiaan Arsen. Sekarang sepertinya Dario dan Savannah memberi izin. Ternyata benar, Arsen menuju ke kamar Margareta. Abian pun ikut masuk. Pandangan matanya langsung tertuju pada Arsen yang duduk di samping Margareta yang sedang terbaring di ranjang. Mama, aku membawa kabar bahagia untuk Mama. Kabar apa, Arsen? Aku sudah bicara dengan Bang Dario, Tante Ayuma, dan Tante Helen. Mereka mengizinkan Mama datang ke pesta perayaan akhir nanti. Benarkah? Iya, Ma. Margareta berkaca-kaca dan berusaha untuk duduk. Arsen segera membantu mamanya agar duduk. Mama sangat bahagia mendengar kabar ini, Arsen. Mama tidak sabar ingin segera minta maaf pada Savannah di depan semua orang agar hati Mama juga lebih tenang. Iya, Ma, aku juga tidak sabar. Janji ya, setelah Mbak Savannah maafkan Mama, Mama tidak boleh mencoba untuk bunuh diri lagi. Iya, Mama janji. Arsen menarik tubuh mamanya dan memeluknya sekali lagi. Arsen sangat bahagia sampai berkaca-kaca. Akhir tahun nanti akan menjadi momen yang paling membahagiakan untuk semua orang. Savannah akan bahagia mendapatkan permintaan maaf dari orang yang membencinya. Margareta juga akan bahagia akhirnya bisa meminta maaf pada Savannah, dan kebahagiaan ini akan terasa lebih lengkap jika Abian bisa mengakui dirinya sebagai ayah Savannah. Arsen, Papa ingin bicara. Panggil Abian dari ambang pintu. Margareta dan Arsen pun melepas pelukan. Ya udah, Mama kembali istirahat lagi ya. Aku ingin bicara dengan Papa dulu. Iya sayang. Arsen berdiri dan menatap pada Cassandra, perawat mamanya. Cassandra, tolong jaga Mama. Iya Pak Arsen. Arsen pun keluar dari kamar dan tak lupa menutup pintu. Sekarang hanya ada Margareta dan Cassandra yang di kamar itu. Setelah memastikan pintu benar-benar tertutup, Margareta turun dari ranjang lalu merentangkan tangan. Ternyata melelahkan, pura-pura sakit. Putriku hebat juga, bisa pura-pura sakit selama 6 bulan. Margareta berjalan ke arah balkon, membuka jendela balkon dan menghirup udara bebas. Angin bulan Desember sejuk sekali, sesejuk jalanku untuk balas dendam. Margareta tertawa. Tidak sia-sia dia pura-pura bunuh diri di rumah sakit jiwa saat itu, karena sekarang dia bisa kembali ke rumah ini lagi. Saat itu Margareta sedang ingin ke toilet dan tanpa sengaja melihat Ayuma, Arsen, Abian, dan Matthew dari kejauhan. Margareta dan otak liciknya segera menyusun rencana bunuh diri. Ide itulah yang terlintas dalam kepala Margareta dan ternyata berhasil. Meskipun Zia sudah meninggal, Margareta tidak ingin mati
Margareta akan mati setelah melenyapkan Savana. Jika Savana mati, Ayuma pasti menderita. Aku tidak menyangka semua orang masih bodoh seperti dulu. Terutama kamu, Ayuma. Dari dulu kamu memang terlalu baik, karena itu kamu mudah dibodohi. Tapi aku sangat berterima kasih dengan kebodohan kamu itu, karena sekarang aku bisa membalaskan dendam putriku pada putrimu. Margareta mengepalkan tangan kuat. Seandainya Savana tidak hadir dalam hidup Dario, sekarang hidup Sia pasti bahagia. Rasanya sekarang Margareta ingin menjerit sekencang-kencangnya untuk melampiaskan kemarahan yang begitu membara. Tapi Margareta harus menahan diri dan berpura-pura lemah di depan semua orang untuk mendapatkan simpati. Sia, Mama akan membalaskan dendam kamu sayang. Mama akan membuat kematian Savana berkali lipat lebih menyakitkan daripada kematian kamu. Margareta mengalihkan pandangan pada Cassandra. Setelah dendamku lunas, aku akan memberikan separuh uangku padamu, Cassandra. Cassandra mengangguk. Iya, Bu. Beberapa hari yang lalu Margareta mendengar Cassandra sedang menelpon adiknya. Cassandra membutuhkan uang untuk operasi ibunya dan biaya sekolah adik-adiknya. Margareta mengambil kesempatan bagus itu untuk merayu dan mengajak Cassandra bekerja sama, dan ternyata Cassandra menyetujui kerjasamanya. Margareta akan membayar Cassandra dengan uang di M-Banking yang ternyata masih bisa dia akses, namun jumlah uangnya berkurang. Mungkin Sia sudah menggunakannya. Tentu saja uangnya tidak bisa dilacak karena Margareta menggunakan identitas orang lain untuk membuat rekening itu. Dia mencuri identitas mantan pembantunya dulu. Margareta sudah mencuci uang itu sedemikian rupa sehingga tidak ada yang menyadari uang Ayuma hilang sebanyak itu. Sekarang apa rencana Bu Margareta? Tanya Cassandra. Rencana yang sangat fantastik. Acara akhir tahun nanti akan menjadi acara yang tak terlupakan atau bahkan menggemparkan seluruh negeri ini. Pagi tanggal 11 Januari akan ada berita breaking news, keluarga konglomerat Gamalan dan Barak ditemukan tewas bersimbah, menempel di setiap dinding villa dan mengalir sampai ke laut. Lalu akan ada judul berita lagi, Savana Gamalan ditemukan tewas dengan perut meledak. Lalu ada berita juga, Ayuma Barak meninggal dengan tubuh tersayat-sayat. Aku tidak sabar menunggu hari itu. Cassandra mengangguk. Margareta menyeringai dengan mata berkaca-kaca. Hidupku sudah hancur, maka semua orang harus ikut hancur bersamaku. Keesokan harinya, Abian datang ke rumah Ayuma untuk membicarakan lagi soal rencana Ayuma yang mengizinkan Margareta datang ke pesta perayaan akhir tahun nanti. Setelah satpam membukakan pintu gerbang, Abian langsung melajukan mobil menuju ke halaman rumah Ayuma. Mematikan mesin mobil, Abian bergegas menuju teras rumah dan memencet bel rumah. Ayuma! Abian terus memencet rumah, tapi Ayuma tak kunjung keluar. Dan entah yang beberapa kali baru seseorang keluar dari dalam rumah. Itu pun bukan Ayuma, melainkan seorang perempuan muda. Om Abian ya? Kamu tahu saya, tapi maaf saya tidak mengenal kamu. Saya Renata, Om, anak kedua Papa Andrew. Papa menyuruh saya ke sini untuk menemani Tante Ayuma di rumah ini, sekaligus membantu Tante mengurus bisnis karena Savana sedang hamil sehingga tidak bisa bekerja dulu. Oh, anak Andrew. Abian mengangguk-angguk. Saya Abian, mantan suami Ayuma. Iya Om, saya sudah tahu. Papa sudah cerita. Om kesini mau bertemu Tante. Abian mengangguk. Iya, Ayuma ada di rumah.
Ada Om, silakan masuk. Perempuan berusia 25 tahun itu mempersilahkan Abian masuk dan menyuruhnya menunggu di ruang tamu. Saya panggil Tante Ayuma dulu Om. Iya, Renata baru saja berjalan ke arah bagian dalam rumah, tapi Ayuma sudah datang duluan bersama Matthew di belakangnya. Semalam Matthew menginap di rumah Ayuma. Kemarin Ayuma menelponnya dan mengajaknya berdiskusi soal penjebakan Margareta, mengobrol panjang lebar, bertukar pikiran dan berdiskusi menyusun rencana hingga tanpa sadar jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ayumah menyuruh Matthew menginap dan besok pagi saja pulang. Dengan senang hati Matthew mengiyakan. Meskipun menginap, mereka tidak tidur sekamar dan di rumah juga ada Renata dan para pembantu. Nanti saja setelah menikah baru tidur sekamar. Begitulah hayalan Matthew. Tapi melihat Abian ada di sini, Matthew menunda kepulangannya. Matthew penasaran apa Abian lakukan di rumah Ayuma sepagi ini. Tante, Om Abian yang datang. Ayumah mengangguk. Tolong minta Bibi buatkan jus jambu. Digaya sekalian buat saya dan Matthew. Iya Tante. Renata segera pergi ke dapur, sementara Ayuma dan Matthew berjalan mendekati sofa dan duduk di sofa panjang, sementara Abian duduk di sofa single. Tidak perlu repot-repot membuatkan minuman, ucap Abian merasa tak enak. Bukan cuma untuk kamu Mas Abian, tapi untukku dan Matthew juga. Abian langsung menipiskan bibir, merasa kegeeran. Kamu kesini ada apa? Tanya Ayuma. Abian baru saja ingin menjawab, tapi melihat Matthew duduk di dekat Ayuma membuat Abian tak fokus. Hatinya gelisah. Matthew meletakkan tangan di atas sandaran sofa tepat di belakang Ayuma, sehingga posisinya seperti seorang suami yang sedang menjaga istrinya. Apalagi Ayuma juga bersandar di punggung sofa, sehingga posisi mereka sangat dekat. Apa memang hubungan mereka sedekat itu? Apa mereka tinggal bersama? Atau apa mungkin mereka diam-diam sudah menikah? Entahlah. Abian penasaran dan cemburu. Tapi apa haknya cemburu dan ikut campur urusan pribadi Ayuma? Mas Abian, aku tanya, apa yang kamu lakukan di rumahku pagi-pagi gini? Namun setidaknya Ayumah masih mau memanggilnya Mas, dan itu sudah cukup membuat Abian sangat senang. Harusnya kamu di rumah saja menjaga istri kamu. Kemarin saat bertemu di rumah Dario, Arsen bilang kondisi Margareta masih lemah. Aku dan Margareta sudah bercerai Ayumah, jadi bukan tugasku lagi untuk menjaga Margareta. Tapi sekarang Margareta ada di rumah kamu. Margareta juga sudah menemani kamu selama 25 tahun. Margareta juga ibu dari putra yang sangat kamu sayangi. Sudah seharusnya kamu ikut membantu Arsen merawat Margareta. Abian mengernyitkan alis. Ini hanya perasaanku saja atau kamu cemburu aku tinggal serumah dengan Margareta? Cemburu? Aku? Gak mungkin lah, kenapa juga aku harus cemburu? Ayumah mengibas-ngibaskan tangan di depan wajahnya. Entah kenapa udara jadi panas, sementara Matthew tidak mengatakan apapun. Dalam diam memperhatikan wajah Ayumah dari samping, Ayumah sontak menoleh pada Matthew. Itu tidak benar, aku tidak cemburu dengan Abian. Matthew menyeringai. Dia tidak meminta penjelasan, tapi Ayumah tetap menjelaskan padanya. Itu cukup menunjukkan Ayumah ingin menjaga perasaannya, seolah takut Matthew salah paham. Bolehkah Matthew melayang? Kenapa perasaannya terasa ringan, seolah menari-nari di atas awan? Matthew, Ayumah menepuk kaki Matthew. Iya, aku mengerti. Silahkan lanjutkan obrolan kalian. Ayumah mengangguk dan kembali mengalihkan perhatian Abian. Mas Abian, bisa tolong langsung saja? Mas mau ngomong apa tadi? Abian baru saja ingin menjawab, tapi seorang pembantu datang dan membawakan jus jambu untuk mereka. Setelah meletakkan 3 gelas jus jambu di meja, Bibi undur
Bibi undur diri ke belakang lagi. Abian meneguk jus jambu itu. Dulu saat masih menikah dengan Ayuma, hampir setiap pagi Ayuma membuatkan jus jambu. Katanya jus jambu bagus untuk kesehatan. Aku ingin bertanya soal izin kamu pada Margareta untuk datang ke pesta perayaan akhir tahun nanti. Kamu serius? Kamu sudah memikirkan keputusan kamu matang-matang? Iya mas, aku sudah memikirkan baik-baik. Kamu tidak perlu khawatir. Kamu tidak takut Margareta belum berubah dan nanti menyakiti Savana? Arsen sendiri yang mengatakan padaku Margareta sudah berubah. Biasanya firasat anak kandung jarang salah. Iya, tapi sudah aku bilang kan, Mas, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan menjaga putriku. Savana juga putriku. Aku juga akan menjaganya. Abian menghela nafas panjang. Sepertinya keputusan Ayuma sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat. Jika Margareta punya kesempatan, apakah Abian juga punya kesempatan untuk mengakui dirinya sebagai ayah Savana malam tahun baru nanti? Kamu kesini hanya untuk menanyakan itu, Mas Abian? Abian berdeham. Ada satu lagi. Apa jika kamu memberi Margareta kesempatan? Tidak bisakah kamu juga memberiku kesempatan? Maukah kamu memperkenalkanku pada Savana sebagai aku ayah kandungnya? Beberapa hari yang lalu Savana ngidam ingin bertemu denganku. Lebih tepatnya Savana ingin mencubitku. Saat itu Savana tidak takut lagi padaku. Oh ya? Iya. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya langsung pada Dario. Aku tidak berbohong. Savana sudah benar-benar tidak takut lagi padaku. Ayuma diam, lalu menoleh pada Matthew. Abian mengernyitkan alis saat Ayuma menoleh pada Matthew. Gerakan refleks Ayuma itu menunjukkan seolah Ayuma ingin melibatkan Matthew dalam keputusan yang dia ambil. Apa mereka sudah resmi menjadi sepasang kekasih? Ya Tuhan, hati Abian bagai diremas-remas hanya membayangkan mereka memiliki hubungan yang spesial. Tanyakan dulu pada Savana, ucap Matthew, lalu mengusap punggung Ayuma. Kalau Savana mengatakan belum siap bertemu Abian, sebaiknya jangan lakukan. Ayuma mengangguk, lalu mengalihkan perhatian pada Abian lagi. Dulu Ayuma memang tidak ingin memperkenalkan Abian pada Savana, tapi jika bertemu dengan ayah kandungnya bisa membuat Savana bahagia, Ayuma akan melakukannya. Dan entah kenapa perasaan Ayuma tidak enak. Rasanya Ayuma ingin segera memperkenalkan Abian pada Savana. Padahal beberapa minggu yang lalu Ayuma bertekad tidak akan pernah mempertemukan mereka. Aku akan bicara dengan Savana dulu, Mas. Saat itu juga mata Abian berbinar cerah, jantungnya berdebar kencang. Abian tidak sabar ingin segera cepat-cepat akhir tahun dan mengatakan pada Savana bahwa selama ini ayah kandungnya ada di dekatnya. Semoga saja Savana masih mau menerimanya sebagai ayah. Sungguh Abian tidak sabar ingin memeluk putrinya. Ya Tuhan, Abian rasanya ingin menangis. Abian berdeham. Terima kasih Ayuma, terima kasih banyak. Ayuma mengangguk. Masih ada yang ingin kamu bicarakan, Mas Abian? Kalau tidak ada, kamu bisa pulang. Kembali, wajah Abian berubah lesu. Sepertinya Ayuma sudah tidak sabar ingin berduaan dengan Matthew. Karena itu menyuruhnya cepat-cepat pulang. Mau marah, tapi ditampar dengan keadaan bahwa dia bukan siapa-siapa lagi bagi Ayuma. Kadang kenyataan memang semenyakitkan itu. Abian hanya bisa pasrah. Ya sudah, aku pulang ya. Iya mas, hati-hati, habiskan dulu jusnya. Setelah jus habis, Abian pun pamit pulang. Sebagai pemilik rumah yang baik, Ayumah mengantar Abian sampai di halaman rumah, sementara Matthew masih ada dalam rumah. Bolehkah aku bertanya sekali lagi? Banyak tanya kamu mas, kayak wartawan aja. Sekali ini aja. Ya udah apa? Abian berdam. Kamu dan Matthew, kalian